Salam Paskus. Raja Wali. Bagi warga Kota Padang, Tugu Simpang Haru tentunya bukan hal yang asing lagi. Apakah kamu tahu nama dari tugu tersebut dan bagaimana historikalnya? Tugu dengan tinggi 12 meter ini, bernama Tugu Padang Area. Dibangun pada tahun 1961, untuk memperingati peristiwa Padang Area. Peristiwa pada area sendiri, merupakan perlawanan rakyat terhadap sekutu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Bermula dari pendudukan sekolah teknik di Simpang Haru oleh Serdadu Kneil secara paksa, yang memicu perlawanan dari pihak Republik dan melakukan penyerangan pada malam hari. Akibat dari penyerangan ini banyak Serdadu Kneil yang tewas. Tidak terima dengan hal tersebut mereka menggeledah rumah-rumah sekitar Simpang Haru dan menahan ratusan pemuda serta membakar rumah warga. Akibat perlakuan sekutu tersebut maka timbullah perlawanan rakyat, dan pecahlah pertempuran di Simpang Haru, yang dikenal dengan nama Perang Padang Area. Pertempuran Manggopo sangat erat kaitannya dengan pertempuran Kamang, di mana sama-sama memperjuangkan sistem pajak atau blasting terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pertempuran yang pecah pada tanggal 16 Juni tahun 1908 ini, dipimpin oleh seorang perempuan, yang dikenal dengan Mande Siti Manggopo. Bersama suami dan 14 pemuda lainnya, Siti Manggopo menyusun strategi, dengan cara menyusup ke markas Belanda. Ketika sedang melakukan perjamuan makan, kemudian Siti Manggopo mematikan lampu, dan menandakan penyerangan dimulai. Pada peristiwa ini tercatat 53 tentara kolonial yang tewas, sedangkan tentara yang selamat melarikan diri dan meminta bantuan ke markas kolonial di Bukit Tinggi dan Pariaman. Akibat dari serangan ini Mande Siti Manggopo, atau dikenal juga dengan singa betina dari Agam, ditangkap Belanda dan ditahan selama 14 bulan. Kemudian penahanan dipindahkan ke kota Pariaman selama 16 bulan, dan ke kota Padang 12 bulan. Sedangkan suaminya diasingkan ke Manado. Tidak hanya di dunia, sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Sumatera Barat pernah terjadi sejumlah pertempuran sengit yang menelan korban jiwa. Perang Padri yang pecah pada tahun 1803 bisa dikatakan sebagai perang saudara, karena terjadi perselisihan antara kaum agama atau kaum Padri dengan kaum adat. Dilatar belakangi akibat pertentangan dalam masalah adat dan agama Islam, di mana pada saat itu masyarakat kerajaan Pagaruyung yang sudah memeluk Islam, tapi mereka sulit untuk meninggalkan kebiasaan yang diharamkan, seperti berjudi, minum minuman keras, dan menyabung ayam, sehingga hal inilah yang menyebabkan kemarahan kaum agama atau kaum Padri yang menimbulkan peperangan. Pada peperangan ini kaum adat meminta bantuan kepada kolonial Belanda untuk melawan kaum Padri. Tapi keterlibatan Belanda itu justru mempersulit keadaan, sehingga pada tahun 1833, kaum adat berbalik menyerang Belanda dan bergabung dengan kaum Padri. Walaupun pada akhirnya Perang Padri ini dimenangkan oleh Belanda dan menyebabkan banyak korban jiwa, serta runtuhnya kekuasaan Pagaruyung. Kenapa jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu? Payakumbuh yang juga terkenal dengan Kota Batiah, ternyata tidak terlepas dari deretan peristiwa sejarah, kekejaman kolonial Belanda di Indonesia. Jembatan yang dibangun pada tahun 1840 ini merupakan saksi bisu pembantaian terhadap pemuda dan pejuang kemerdekaan yang dilakukan oleh penjajahan Belanda di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dari catatan sejarah para pejuang Indonesia di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, para pemuda ditangkap dan dijajarkan di jembatan tersebut. Setelah itu mereka dieksekusi dan ditembak dengan senjata api sehingga tubuh mereka langsung jatuh ke Sungai Batang Agam yang berada tepat di bawah jembatan tersebut dan dihanyutkan oleh arus yang deras. Ketika eksekusi dilakukan, kaum wanita dan ibu-ibu hanya bisa menyaksikan kekejaman tersebut sambil menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka dibangunlah patung wanita Parubaya yang menunjuk ke arah jembatan sebagai gambaran kesedihan kaum wanita dan ibu-ibu yang menyaksikan anak dan suami mereka dieksekusi. Inilah yang menjadi latar belakang pemberian nama jembatan Ratapan Ibu. Sebelum video ini usai, mohon dukungannya dengan cara mensubscribe channel Paskus Raja Wali ini. Ayo kita lanjutkan wawasannya.
Setelah berakhirnya sistem tanam paksa, Belanda kembali melakukan kebijakan yang merugikan rakyat, yaitu penerapan belasting atau pajak. Perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda atas penerapan belasting atau pajak terhadap tanaman dan hewan ternak, mendapat perlawanan dari masyarakat Kamang Kabupaten Agam. Peristiwa yang terjadi pada Juni tahun 1908 ini dikenal juga dengan Perang Kamang. Para masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan kolonial yang merugikan mengadakan pertemuan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Pertemuan ini juga diikuti oleh tokoh dari Agam, Lubuk Basung, Manggopo, Batu Sangkar dan Padang Panjang. Dengan bekal bela diri dan senjata seperti rudu, klewang, pedang dan tombak, maka pada tanggal 14 Juni tahun 1908 terjadilah pertempuran yang dipimpin oleh Haji Abdul Manan. Tapi sayangnya peperangan ini menewaskan Haji Abdul Manan dan 100 orang lainnya dari pihak rakyat. Untuk memperingati peristiwa ini maka dibuatlah Tugu Perang Kamang dan dilakukan peringatan setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton video ini, ikuti terus channel ini karena akan banyak video-video menarik lainnya. Salam Paskus, Raja Wali.